lagi di soal nomor 7 ditanya bentuk penyajian data perolehan perhitungan hasil suara lebih mudah disajikan dalam bentuk. Nah, kembali lagi pada materi bentuk penyajian data statistik, di mana kalau kita tahu bahwa perolehan perhitungan hasil suara biasanya disajikan dalam bentuk diagram. Dalam bentuk penyajian data, diagram itu terbagi atas 3. Bentuk penyajian diagram. Bentuk penyajian data diagram dibagi atas 3 biasanya. Yang pertama itu ada diagram garis. Diagram garis biasanya itu digunakan untuk menyajikan data yang sifatnya berkelanjutan atau kontinu. Berkelanjutan atau kontinu. Jadi seperti untuk melihat suatu progres ya, dari hari ke hari. Nah, kemudian ada diagram batang. Diagram batang. Nah, biasanya diagram batang diikuti dengan data yang berkelompok dengan menampilkan frekuensinya. Data yang biasanya disajikan dalam berkelompok dan memiliki frekuensi. Nah, biasanya untuk menyajikan data dalam bentuk diagram batang ini lebih mudah kita lihat perbedaannya, karena bentuk batang yang menunjukkan pada diagram bisa langsung membedakan data mana yang rendah dan mana data yang tinggi. Kemudian yang terakhir ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran. Biasanya diagram lingkaran ini menyajikan data dalam bentuk persen atau dalam bentuk derajat. Data dalam bentuk persen, bisa juga dengan data dalam bentuk derajat. Nah, biasanya kalau untuk menyajikan data perolehan perhitungan hasil suara, lebih baik kita menggunakan penyajian data dalam bentuk diagram batang ya. Kenapa? Karena diagram batang itu untuk menyajikan data perolehan suara, kita bisa melihat yang mana perolehan suara yang lebih tinggi dan mana perolehan suara yang lebih rendah. Jadi, yang lebih cocok ini di sini adalah yang paling sesuai diagram batang. Dan jawabannya adalah